Akuntansi Murabahah PSAK 102. Murabahah adalah akad jual beli yang menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati dan menjadi alternatif pengganti riba di lembaga keuangan syariah. PSAK 102 hadir sebagai pedoman pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah agar sesuai prinsip syariah. PSAK 102 mengatur dua jenis murabahah, berdasarkan pesanan, mengikat atau tidak mengikat, dan tanpa pesanan, dengan metode pembayaran tunai maupun tangguh. Adapun yang menjadi prinsip utama murabahah adalah keterbukaan harga, kejujuran, keadilan, dan kepemilikan seatas barang yang dijual. Adapun landasan hukum murabahah berasal dari Al-Quran, hadis, Tarjamah Ulama, dan fatwa DSN MUL, yang menguatkan legalitas akad ini dalam Islam. Kini, revisi PSAK 102 tahun 2019 disusun agar lebih relevan dan responsif terhadap perkembangan sistem keuangan dan regulasi syariah. Akuntansi transaksi salam dan salam paralel. PSAK 103. Transaksi salam dan salam paralel merupakan bentuk jual-beli berlandaskan prinsip syariah dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di masa depan. Mengacu pada PSAK 103 untuk pencatatan akuntansi yang transparan dan akuntabel, menjamin kepatuhan syariah, keadilan, dan manajemen risiko yang baik. Salam paralel melibatkan dua akad terpisah namun saling berkaitan serta mendorong pembiayaan produktif sektor real serta pengembangan ekonomi syariah. Akuntansi transaksi istisyna dan istisyna. Paralel PSAK 104. Istisyna adalah akad pesan barang sesuai permintaan, sedangkan istisyna paralel melibatkan dua akad terpisah, antara bank dan nasabah, serta bank dan kontraktor. Dalam PSAK 104 mengatur pencatatan keuangan transaksi ini, mulai dari pengakuan awal hingga laba atau rugi, kedua akad harus dicatat secara terpisah dan tidak boleh saling mengimbangi, yang bertujuan untuk menjaga kejelasan laporan keuangan dan tetap sesuai prinsip syariah. Akuntansi transaksi ijarah dan ijarah. MUNTHIEBT Amalika. Transaksi ijarah dan IMBT dalam lembaga keuangan syariah harus dilakukan secara terpisah antara akad sewa dan akad pemindahan kepemilikan, sesuai PSAK ke-107. Aset ijarah diakui berdasarkan biaya perolahan, dan pendapatan sewa diakui secara proporsional. Jika terjadi perpindahan hak milik, maka dicatat sebagai penjualan di akhir masa sewa. PSAK 107 juga mengatur perlakuan akuntansi untuk pembiayaan bermasalah agar tetap transparan dan sesuai prinsip syariah. Pemisahan akad dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan sangat penting untuk menjaga kepatuhan terhadap syariah dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Akuntansi transaksi dana zakat, infak, dan sedekah. Akuntansi dana zakat, infak, dan sedekah bertujuan untuk mencatat, mengelola, dan menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel. Proses akuntansi dilakukan sesuai dengan PSAK 109, mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dana ZTS. Dana dibedakan menjadi yang terikat dan tidak terikat, serta dicatat sejak diterima hingga didistribusikan kepada mustahik. Laporan keuangan mencerminkan pertanggungjawaban amil terhadap pengelolaan dana umat, sehingga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Akuntansi transaksi asuransi syariah. PSAK 108. Asuransi syariah adalah bentuk perlindungan keuangan berdasarkan prinsip Islam seperti tabaru, mudharabah, dan wakalah yang menolak unsur riba, gharar, dan maisir. Dalam PSAK 108 mengatur pencatatan kontribusi peserta, penyisihan teknis, dan transaksi reasuransi secara syariah. Proses akuntansi memerlukan data aktuaria yang akurat serta sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel. Namun terdapat tantangan utama yang terletak pada kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan kompleksitas teknis yang perlu diatasi dengan pelatihan dan teknologi agar industri ini berkembang secara berkelanjutan.